Selamat hari Minggu jemaat sekalian. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Erik Edward Hetaria. Jemaat, marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian jemaat Gita Bakti 23 bait yang pertama dan bait yang kedua. Bersoraklah hai alam semesta. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kini marilah kita habiskan ibadah pada minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga yang berbunyi, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas hari-hari yang telah kami lalui. Bila hari ini kami dapat memasuki minggu yang baru, kami menyadari bahwa ini semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu semata.
Seringkali kami tidak hormat atau merasa sombong terhadap sesama kami. Kami juga mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan untuk sesama kami. Ampunilah kami ya Bapa, dan jauhkan kami dari hal-hal yang menyulitkan sesama kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, berikanlah kepada kami kerendahan hati, mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami dan bimbinglah kami agar dapat bertumbuh dalam ajaran-Mu dan setia untuk menyebarkannya. Pakai dan jadikanlah kami alat bagi kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui kehidupan dan pekerjaan pelayanan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan hati serta pikiran. Kita bersatu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada saat ini kami mau kembali mendengarkan sapaan firman-Mu, dan kami mohon biarlah Bapa kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman itu, kami bukan hanya mengerti, tapi Roh Kudus mampukan kami untuk bisa memahami dan menghayati makna firman ini dengan menerapkannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan doa ini. Amin. Jemaat terkasih, kini marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan pelayan-pelayan perjanjian yang baru.
Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami yang sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemudian Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita bicara mengenai alat komunikasi pada saat ini, di mana di waktu masa ini kalau kita berkomunikasi biasanya kita menyampaikan pesan dengan WA, Line dengan 2-3 dasawarsa yang lalu, biasanya komunikasi kita masih mempergunakan surat. Kalau sekarang biasanya orang cukup dengan SMS atau dengan pesan WA atau Telegram atau apapun itu. Nah, seringkali ketika kita menuliskan pesan ya, di surat entah melalui email, melalui Telegram, WA atau apapun itu, sering terjadi kita salah ketik. Ada istilah typo, typographical error. Yaitu kesalahan tipografi atau kesalahan pengetikan. Jadi kadang-kadang kita mau menyampaikan pesan apa, salah ketik sehingga orang salah baca. Begitu kan? Kadang-kadang orang mau menyingkat sesuatu sehingga orang juga bisa salah menafsirkannya. Begitu. Kadang-kadang kita mau mengetik kata yang keluar jadi sayang, orang bacanya sudah punya a priori tersendiri, begitu kan? Ada seorang
Kisah seorang rekan, seorang dosen yang ketika salah seorang mahasiswanya menyampaikan pesan WA, menyampaikan pesan, "Pak, jadi enggak besok kita kelon?" Ini dosennya bingung, apa arti kelon gitu kan? Karena sebetulnya maksudnya kelon itu bicara mengenai kelas online, kelas virtual, jadi tidak gitu. Tapi kalau orang membaca itu menafsirkannya salah, bisa punya persepsi yang salah, asumsi yang salah gitu. Dalam arti hati-hati ketika kita mengetik gitu. Karena kalau kita salah mengetik, salah menulis pesan itu, orang bisa salah baca, bisa salah arti, bisa salah di dalam menginterpretasi, sehingga punya asumsi atau persepsi atau perspektif yang salah. Bisa lahir stigma yang salah. Hati-hati. Jadi hati-hati dalam kita mengetik pesan atau surat yang kita mau kirimkan secara virtual. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kenapa kita harus hati-hati di dalam menyampaikan pesan di dalam surat virtual atau surat di medsos? Karena orang bisa salah menginterpretasikannya. Begitu juga kalau kita bicara bacaan kita pada saat ini, tentang surat yang bisa salah orang baca, bisa salah orang interpretasikan, bisa salah orang mempersepsikannya gitu. Maksudnya begini, kalau kita baca di ayat yang ketiga, bacaan kita, di situ tertulis, "Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus." Wah, ada surat ini, kita ini surat itu. Yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi di sini bicara bahwa kita ini juga ternyata merupakan surat yang ditulis oleh pelayanan kami gitu. Hati-hati. Maksudnya apa? Bapak Saudara, kalau kita mau mengerti cerita ini, teks ini, kita akan mencoba menelusuri kisah 2 Korintus ini. Ceritanya Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, di 2 Korintus ini, menggambarkan waktu itu Paulus membatalkan kunjungan dia ke Korintus. Kenapa dia membatalkan kunjungannya? Karena pada saat itu ada beberapa orang yang menuduh bahwa Paulus itu mau mencari keuntungan di jemaat di Korintus. Kenapa? Karena jemaat di Korintus itu ternyata orang-orang kaya, orang-orang mapan. Jemaat-jemaat yang kaya, yang mapan. Satu keluarga bisa punya 4 hamba atau 4 budak. Rata-rata orang mapan gitu. Tapi Paulus mau menjelaskan di sini, dia mau mengklarifikasi ya, bahwa dia melayani dengan tulus. Karena konteks pada saat itu, kalau ada tuduhan-tuduhan, perlu ada pihak ketiga ya, yang memberikan klarifikasi, memberikan kondisi bahwa yang bersangkutan benar. Tapi Paulus tidak mau bicara tentang itu. Kita lihat di dalam bacaan kita, kalau kita lihat dari pasal 2 ayat yang ke-17, di situ pasal 2 ayat 17, Paulus tulis demikian. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Dan itu yang dituduhkan sama dia, bahwa dia mau mencari keuntungan dari firman Allah. Dia bilang, kami gak sama dengan orang yang lain. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Dia mau bilang, aku melayani dengan tulus, murni. Tidak dengan orang lain yang punya maksud tersembunyi, yang mau mencari keuntungan dari firman Allah. Kan banyak sekarang ini kita bicara kehidupan, banyak orang bisa mendapatkan keuntungan dari kisah penderitaan orang lain. Dan banyak orang juga mau mencari keuntungan dari kisah penderitaan Kristus. Jadi Paulus mau bilang, oh saya tidak seperti itu. Dan di ayat yang ketiga dia mau bicara gitu, kepada jemaat itu. Kamu adalah surat Kristus. Maksudnya begini, Paulus mau mengklarifikasi dengan tidak mencari pihak ketiga, ya. Tetapi dia mau mempersilahkan kelompok-kelompok yang meragukan, ya, istilahnya mereka yang mengkritisi, meragukan ketulusannya. Kamu lihat aja deh buah pelayanan saya di Korintus. Melalui apa? Melalui praktek hidup warga jemaat di Korintus. Itu sebabnya Paulus mau kasih contoh kepada mereka. Lihat jemaat Korintus. Kamu adalah surat Kristus, maksudnya membicara kepada jemaat Korintus. Bahwa jemaat di Korintus itu ibaratnya surat yang bersaksi tentang pelayanan Paulus.
Dia melayani dengan setia. Dan jemaat itu adalah buah pelayanan dari Paulus. Dan praktek kehidupan warga jemaat di Korintus bisa jadi contoh. Atau istilahnya inilah nilai atau kondite pelayanan Paulus yang melayani dengan murni. Dan lebih jauh lagi, jemaat Korintus melalui surat ini juga mau diingatkan bahwa kalian betul-betul adalah surat Kristus yang bersaksi tentang siapa Kristus dan apa yang diperbuat oleh Kristus Yesus. Dan Paulus yakin bahwa mereka jemaat di Korintus adalah hasil didikan yang baik sesuai dengan teladan Kristus. Mereka akan hidup berkarya sesuai dengan teladan Kristus. Itu sebabnya Paulus bilang gitu dalam surat ini. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, maksudnya Paulus, bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dan kelihatan dalam karya hidup mereka. Ayat 4, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dari bacaan ini bagaimana kita lihat hasil karya Paulus yang melayani dengan tulus itu bisa dilihat di dalam diri jemaatnya. Karya hidup jemaat itu menunjukkan bahwa itulah surat. Karya hidup jemaat, tutur kata, perilaku mereka itu adalah suratan hasil karya Paulus, dan juga mereka di situ juga harus menjadi surat tentang keteladanan Kristus Yesus. Dan surat itu harus surat yang benar, surat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sekarang catatan untuk kita adalah, sudah belum kita hidup diibaratkan seperti halnya surat Kristus? Sudah belum dalam tutur kata, perilaku kita betul-betul menunjukkan bahwa kita adalah surat Kristus, surat yang ditulis, dikirim dengan sebuah maksud tertentu, membawa pesan dari Kristus. Itu berarti tutur kata, perilaku, karya hidup kita betul-betul sesuai dengan pesan itu, sehingga pesan itu, maksud Kristus, bisa dibaca orang di dalam kehidupan kita betul-betul tanpa orang salah baca. Tidak ada tipe di situ, tidak ada salah pengetikan, tidak ada salah penulisan dalam setiap tutur kata, perilaku kehidupan kita. Betul-betul bisa menyampaikan pesan Kristus bahwa Dia adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia. Dia menyelamatkan kita, Dia memulihkan hubungan kita dengan Allah yang rusak karena dosa. Itu sebabnya kita harus hidup sesuai dengan keteladanan Dia, menjadi manusia citra gambar Allah, dan menghadirkan damai sejahtera itu dimanapun kita berada. Dan orang harus bisa baca itu, surat itu, di dalam setiap karya hidup kita. Dan surat itu dialamatkan kepada dunia, dimulai dengan mereka yang ada di sekitar kita. Bagaimana catatannya? Sudah belum karya hidup kita, surat yang tertulis dalam setiap karya hidup kita, dibaca orang dengan benar? Mereka bisa lihat pesan itu, bahwa oh, dia memang betul-betul pengikut Kristus Yesus. Dia orang Kristen. Hidup karya dia mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Sudah belum kita jadi surat yang baik? Sudah belum kita jadi surat yang benar? Atau seringkali tingkah laku kita ya salah tulis, penuh dengan tipe, jauh dengan apa yang seharusnya. Contohnya ketika kita menulis suka singkat-singkat ya. Setiap kata kita singkat. Dalam arti mungkin dalam kehidupan pun kita mau serba singkat, serba praktis ya. Segala sesuatunya siap saji. Bahkan dalam masalah-masalah pun kalau mau segala sesuatunya serba cepat gitu kan, ekspres.
Bahkan walaupun lewat jalur pungli pun, hal yang gak benar pun gak masalah, yang penting cepat. Seringkali kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita, yang penting segera tercapai. Dan di situ kita sedang menorehkan tinta-tinta yang tidak sesuai, hanya karena mau cepat. Tulisan itu jadi dibaca tidak benar, dan kita tidak menyampaikan pesan Kristus dengan benar. Mahatma Gandhi, seorang peraih Nobel perdamaian, seorang tokoh India, dia berusaha menerapkan gaya hidup Yesus, membawa damai di dalam karya hidup dia. Dia mengajarkan ajaran ahimsa, itu ajaran tentang kasih, ya, salah satu kitab dalam ajaran agama Hindu. Karena itu menurut dia tentang gambaran kasih yang diteladankan oleh Kristus Yesus. Dia menerapkan ajaran Kristus. Dia suka khotbah di bukit di dalam Injil Matius pasal ini. Ketika dia ditanya, kenapa Anda menerapkan gaya hidup Yesus tapi Anda tidak masuk menjadi pengikut Kristus Yesus? Dia bilang apa? Karena orang Kristen yang saya lihat tidak sesuai dengan teladan Kristus. Karena orang Kristen tidak sesuai dengan surat dia sebagai orang Kristen. Perang Dunia Kedua, negara-negara mayoritas beragama Kristen yang saling berperang, saling bunuh. Dan itu membuat Mahatma Gandhi tetap dalam pemahaman iman dia. Tapi dia menerapkan ajaran Kristus Yesus. Jangan sampai pesan Kristus di dalam diri kita salah ketik, kita salah tulis, kita salah tipu, atau kita mau cepat, kita singkat-singkat, sehingga menghalalkan segala cara. Dan itu mengakibatkan orang yang membacanya melihat, mempunyai persepsi, asumsi gambaran kekristenan bukan hal yang benar, jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berusaha untuk di dalam setiap tutur kata, perilaku, karya hidup kita, sudah belum kita lakukan dengan benar, agar orang betul-betul melihat ini orang Kristen yang sejati, yang karya hidupnya mempermuliakan Tuhan. Dia menyampaikan kebenaran siapa Kristus, dihadirkan damai sejahtera, bukan salah tulis, sehingga akhirnya hadir gambaran stigma kekristenan yang cenderung negatif. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi posisi seperti halnya Paulus yang dikritik oleh jemaat di Korintus, pelayanannya difitnah, mau mencari keuntungan, tetap melayani dengan tulus. Karena ketika kita tetap melayani dengan tulus, orang akan melihat, orang akan membaca suratan itu di dalam hati kita melalui karya kita. Dia akan tetap bisa melihat dia tulus melayani. Biarlah ini menjadi catatan dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Roh Kudus mampukan kita bukan hanya mengerti dan memahami, tapi menerapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Janji Tuhan selalu digenapi. Dia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Tuhan utus umatnya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Jemaat terkasih, kini marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang Kristen, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk firman yang boleh bersama-sama kami baca dan renungkan, yang mengingatkan kami agar di dalam kehidupan kami, mampukan kami dalam setiap tutur kata, perilaku, karya hidup kami bisa menunjukkan bahwa kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami bisa menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh setiap orang. Mereka bisa membaca iman kami, gaya hidup kekristenan kami dengan baik dan benar. Mereka bisa melihat bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Mereka bisa melihat bahwa Kristus menghendaki kami juga menghadirkan damai sejahtera melalui setiap karya kami. Dan hanya Roh Kudus-Mu bisa mampukan kami menerapkan itu semua. Ampuni kami jika kami kerap mengikuti ego, nafsu, ambisi kami, sehingga seringkali karya hidup kami tidak menunjukkan kami adalah surat yang baik dan benar. Sering kami dalam karya hidup kami menunjukkan ada banyak salah penulisan, sehingga orang membaca salah dalam karya hidup kami, sehingga kehidupan kami seringkali bukan mempermuliakan Tuhan, namun mempermalukan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu terus menerus memperbaharui kami, agar kami hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Juga kami, para presbiter, unit misioner, pelayan pengurus, pelkat pengurus, komisi BPPJ, tim multimedia, pegawai kantor gereja, kami semua bisa berikan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Setiap karya kami, gaya hidup kami menjadi cerminan. Inilah kami, surat Kristus yang sejati, yang bisa dibaca oleh setiap orang dan dimengerti dengan benar. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, keselamatan di dalam Kristus Yesus, yang kami akan syukuri dengan memberi diri kami melayani Tuhan sebagai kesaksian hidup kami, sebagai bentuk rasa syukur kami. Kami juga ungkapkan syukur pada hari Tuhan untuk saudara-saudara kami yang juga boleh bertambah usia, Saudara Clarissa Gabriel Tombeng, atau mereka yang bertambah usia sepanjang sepekan ke depan ini, atau usia bahtera hidup rumah tangganya. Semua itu karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan hari ke hari hingga tahun ke tahun. Dan kami mau serahkan hari-hari tahun-tahun selanjutnya juga dalam tangan-Mu. Pakai kami terus berkarya bagi-Mu. Hadirkan damai dimanapun kami berada dan berkarya. Namun di tengah-tengah rasa syukur ini, kami mohon Tuhan berikan kami kekuatan, kesabaran, ketabahan. Ketika di tengah-tengah wabah pandemi pada saat ini, kami harus jatuh tersungkur karena beratnya badai menerpa menghantam bahtera kehidupan kami. Kami terdampak begitu hebat akan pandemik ini. Kami harus kehilangan pekerjaan. Kami jatuh dalam sakit penyakit. Dan selanjutnya, kami juga serahkan mereka yang pada saat itu terbaring lemah karena sakit penyakit yang lain. Untuk keberadaan saudari Wahyuningsi, Ibu Sunarsi, Ibu Maria Tetelepta, Ibu Caroline Luis Manuputi, Ibu Helena Huamahu, Ibu Adelina Pitupulu, Ibu Hansina Manuhutu, Ibu Vicia Poceratu, Ibu Sutarti Runtuweni, Ibu Stevi Saleh, Saudari Dina Lumatau, Bapak Edi Sarwono, Ibu Heske Tangkudung, dan saudara-saudara kami yang lain
yang belum bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun sedang terbaring lemah, sakit, butuh kemurahan hati Tuhan untuk menjamah pulihkan mereka. Dan kami hanya mohon mujizat kesembuhan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun kalau Tuhan perkenankan kami harus pikul salib penderitaan, beri kami kesabaran, ketabahan dan kekuatan dalam memikulnya, dan meyakini bahwa ada rancangan damai sejahtera Tuhan di balik salib penderitaan yang kami harus pikul. Dan mampukan kami semua anak-anak Tuhan negeri ini menopang mereka yang berjuang di garda terdepan menghadapi pandemi ini, para pemimpin, pemerintah di negeri ini, untuk juga bisa menghadirkan damai sejahtera, ketertiban, keadilan itu untuk seluruh lapisan masyarakat. Biarlah damai di negeri ini boleh selalu hadir, dan kami hanya mohon Tuhan sendiri yang berkarya hadirkan damai itu. Dan kami siap memberi diri kami menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan dan alat damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami meletakkan setiap keinginan kerinduan kami di bawah kehendak-Mu yang penuh dengan rancangan damai sejahtera itu. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dan peliharalah kami di dalam Kristus Yesus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya dengan nats Alkitab yang terambil dari Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GPIB Penabur yang tertera pada benih, atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan depan pintu gereja pada hari Kamis sampai dengan Sabtu mulai pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WIB, dan khusus hari Minggu mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB, atau dapat diserahkan kepada majelis terdekat untuk dibantu dalam menyerahkan persembahan dan persepuluhan tersebut. Jemaat Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 78 ayat 1 dan 2. Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya.
Jemaat, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat terkasih, ini kita akan mengakhiri ibadah. Pulanglah untuk menjadi saksi baginya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Setelah kami hati tulus melayani, menolong orang yang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Kini marilah kita mengangkat hati dan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.